Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang sempurna, buat segala hal yang Tuhan anugerahkan bagi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan, dengan segenap hatimu. Terima kasih Yesus. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Amin. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Haleluya. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Amin. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Amin. Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Amin. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya. Oh Yesus, ku berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjawab setiap kami, mengubah
namamu yang ditinggikan di hidup kami Tuhan. Oh Yesus, oh segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan, selamanya Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, haleluya, takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Pendeta Agus memimpin kita di dalam doa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini, buat kasih-Mu yang besar, sudah terus menolong, memimpin, memberkati kami selama di acara ini. Dan Kau sudah membakar setiap hati kami Tuhan, dan kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga taburan firman-Mu masuk ke dalam hati kami, dan kami diberkati semua. Pulang dengan sukacita, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya tahu kuasa Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama kami hari ini, untuk membuat hati kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Krispus. Selamat malam semuanya. Semangat malam ini. Malam ini kita akan dibakar oleh api Kristus. Kita akan menjadi anak muda yang berbeda. Malam ini kita akan berbicara tentang love, sex, and dating. Ini penting sekali kita ketahui.
supaya kita bisa jaga kekudusan kita sebagai anak-anak muda. Orang yang jatuh cinta, lagunya bilang sejuta rasanya. Jatuh cinta nggak salah, tapi hati-hati dengan cinta, karena cinta itu buta. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan cinta. Biasanya kalau ada orang yang jatuh cinta, itu ada sarafnya nggak berfungsi. Waktu dia lihat cowoknya atau calon istri atau calon suaminya, aduh, dia kayaknya berpikirnya positif terus. Waktu calon suaminya, kita pakai calon suami ya, karena kita nggak mengakui pacaran. GPD itu tunangan. Alkitab juga ngajar tunangan. Waktu calon suaminya datang, celananya koyak-koyak, si cewek yang lagi jatuh cinta itu biasanya, aduh, abang ini, aku senang kali dengan kesederhanaannya, katanya. Padahal gak nyambung itu, tapi itulah cinta. Selalu lihat dari sisi yang positif. Waktu makan bersama, tiba-tiba si cewek, gitu kan, kekenyangan kan. Si abang bilang, aduh, aku senang dengan keterbukaan adik ini. Waduh, entah di mana nyambungnya. Makanya karena jatuh cinta itu sejuta rasanya, banyak saya ketemu dengan pernikahan-pernikahan yang masih muda, tapi akhirnya ribut, cerai. Saya pegang pelayanan di radio, banyak juga di media, banyak orang sharing. Ada yang cerita, bang, saya baru 3 bulan menikah tapi piring sudah terbang. Saya ditampar, saya dipijak. Banyak yang cerita, gak sedikit. Kenapa? Itu sebabnya malam hari ini hati-hatilah dengan cinta. Jadi boleh tapi hati-hati dengan cinta. Ada satu pasangan dia bilang, bang, kenapa gak dari dulu kau jujur? Kalau ku tahu kau miskin gak mau aku menikah sama kau. Datang pula si cowok, udah dari dulunya dekku, udah dari sejak pacarannya udah ku bilang samamu, kaulah segalanya dekku, ku bilang. Datang kau so sweet kau bilang pula, karena memang gak ada apa-apaku. Nah itu cinta, jadi hati-hati dengan cinta. Nah biasanya orang yang jatuh cinta itu ada kekuatan yang dahsyat. Kalau pacarnya bilang, bang bisa gak jemput aku? Udah malam jam 11 malam. Bisa dek. Hujan pun gak apa-apa dek. Ada kekuatan cinta. Tapi kalau mamanya yang suruh, pergi kau dulu beli gas kita jam 11. Udah malam ini, besok aja. Itu bukan orang Pantai Kosta Sumatera Selatan. Sana orang sana ya. Amin kalian pulang. Yakin kali kalian. Nah kasih itu di Alkitab ada 3. Kasih agape itu kasih dari Allah, kasih tanpa pamrih, ada kasih filia, kasih persaudaraan, keluarga, ada kasih eros, kasih yang didasarkan hawa nafsu. Menurut saya 3 kasih ini semua bagus pada tempatnya dan pada waktunya. Bayangkanlah kalau dunia ini hidup tanpa eros, tidak juga menyenangkan. Ada suami istri yang sudah menikah, waktu suaminya rangkul istrinya pukul tangannya. Bapak, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan katanya pula. Kan gak seru ya pernikahan ya. Waktu suaminya mulai mesra sama istrinya, Pak ingat kasih itu penguasaan diri. Aduh, rasa apa dunia ini. Tapi kalau eros pula pun semua, guru eros sama muridnya, pokoknya kacau juga. Jadi semua itu bagus tapi pada tempatnya dan pada waktunya. Nah hari ini kita mau belajar kasih yang benar. Pokoknya kalau ada kasih di luar ini itu enggak benar. Kasih 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar. Ya. Kalau enggak sabar, itu kasih yang tidak benar. Sabar.
Kasih itu murah hati. Lihatlah, kalau orang yang lagi jatuh cinta itu pasti murah hati. Semua diusahakan, semua guna menyenangkan pasangannya. Ulang tahun dikasih bunga, besok dikasih jam tangan. Pasangannya bilang, bang aku kan baru semalam ulang tahun. Nggak apa-apa dek, murah hati. Itu sebenarnya kasih itu udah betul itu, memberi. Kasih itu tidak cemburu. Kalau masih suka cemburu-cemburu itu nggak betul kasihnya. Lagi di mana kau bang? Sama siapa? Di WA. Nggak betul itu. Coba video call pula. Sampai gini-gini pasangannya itu. Kalau kasih kita masih cemburu, itu bukan dari Tuhan. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau engkau berteman dan melakukan hal yang tidak sopan, itu bukan dari Allah. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Nggak cari untung sendiri. Hari ini makan, uangmu dulu ya dek, nggak ada uangku. Besok pun uangmu dulu ya dek. Besok pun uangmu dulu ya dek. Cerita dia sama kawannya, pacarku itu baru ini, dia semua yang bayarin aku. Cari keuntungan diri sendiri, bukan dari Allah. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih yang seperti inilah yang perlu kita pelihara dan kita kembangkan. Engkau anak-anak muda, kalau masih ada kasih yang di luar ini, itu perlu diluruskan. Aku mau belajar punya kasih yang benar dari Allah. Itu sebabnya minta dari Allah, Tuhan berikan aku kasih-Mu supaya kasih itu bisa aku sebarkan kepada teman-temanku, kepada siapa saja. Bukan hanya kepada pasangan saja, calon pasangan. Itu yang pertama, kasih. Inilah kasih yang betul. Kasih dari Allah. Yang kedua, seks. Malam ini saya mau ngomong tentang seks kepada anak-anak muda. Maafkan saya kalau saya agak terang-terangan karena anak muda ini saya ketemu banyak sekali yang saya pikir, aduh dia kudus sekali, luar biasa sekali, tapi ternyata udah jatuh dalam hubungan seks sebelum menikah. Tidak sedikit, saya ketemu dengan banyak orang yang saya pikir nggak mungkin. Nah, malam ini kita harus tahu ini. Seks itu adalah pemberian Tuhan yang kudus bagi suami dan istri. Bagi siapa? Bilang anak-anak Yud saja, bukan bagimu, bilang. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Yang pertama, Allah memberkati mereka, lalu Tuhan perintahkan beranak cucu. Ini proses lagi. Semua pelprap wilayah Sumatera Selatan diberkati dulu, baru beranak cucu. Bilang kiri kanan, diberkati dulu, baru beranak cucu. Dengar. Waktu kalian nanti menikah, waktu Tuhan tunjukkan pasangan yang terbaik, waktu kalian maju ke depan, yang memberkati saudara itu memang lewat pendeta, tapi sebenarnya yang memberkati kita itu Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana kondisi kita. Walau ada beberapa orang yang bimbingan pranikah, dia bilang, ditanya sama pendetanya, gimana, masih aman kan? Masih om, puji Tuhan om, katanya. 3 bulan setelah pemberkatan, mujizat itu nyata.
Tepuk tangan pula ini. Jangan pernah lakukan itu. Sekalipun mungkin kami hamba Tuhan bisa engkau bohongi, tapi ingat yang memberkati hidupmu Tuhan. Kalau engkau bohong kepada hamba Tuhan, engkau sama saja bohong kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang-orang yang berbohong? Makanya mulai dari sekarang jaga hidup kita. Harus punya moto, no sex before marriage. Sama-sama ucapkan. No sex before married. Kenapa banyak orang jatuh ke dalam dosa seks? Saya mau bilangnya, dengar. Engkau yang belum menikah, jangan pernah kasih. Ini buat yang perempuan dulu. Yang perempuan, jangan pernah kasih masuk laki-laki yang bukan suamimu masuk ke dalam kamarmu atau ke dalam kamar kosmu. Yang perempuan bilang, siap om. Yang laki-laki, dengar. Jangan pernah kasih perempuan selain istrimu masuk ke dalam kamarmu atau kamar kosmu. Siap om, yang laki-laki. Karena dengar, penelitian menjelaskan hampir 100% hubungan seks di luar nikah itu dilakukan di kamar kos. Bukan di lapangan upacara. Di kamar kos. Alasannya selalu klasik. Sakit dia om, demam dia om, ngantar obatnya aku, kehujanan kami om, di rumahnya lah aku ganti baju om. Hati-hati. Dilarang berdua-duaan karena nenek bilang itu berbahaya. Jangan saja, bertobat. Jangan, aku enggak kok om, aku enggak pernah izinkan cowok atau cewek masuk kamarku. Aku aja yang selalu masuk kamarnya, sama aja itu. Hari ini semua kita harus bertobat. Perempuan dengar. Jaga gawangmu masing-masing. Orang Pelprap Sumatera Selatan cerdas-cerdas. Jadi pendeta itu nggak perlu capek-capek memikirkan. Ngomong gini aja udah langsung, oh iya om, siap rem lagi. Dengar ya, sekali lagi kuulangi. Wahai perempuan, jaga gawangmu baik-baik. Engkaulah kiper yang terbaik buat dirimu. Karena laki-laki itu suka sekali tendangan penalti. Hati-hati. Jaga diri kita. Maaf adik-adikku semua, dengar. Kalau engkau bisa tahan nafsu itu hanya mungkin 2-3 tahun, maka setelah engkau menikah, engkau akan menikmati pernikahanmu. Enggak lama, jaga saja hubungan kalian baik. Kalaupun nanti engkau punya calon suami, calon istri, jaga, tahan nafsu kita. Saya selalu bilang, lebih bagus tidak usah menikah daripada salah menikah. Saya kadang-kadang kalau ada orang curhat, bang, nyesal aku bang, udah menikah. Aku hanya bisa nangis buat kau dekku. Gak mungkin ku bilang, ceraikan saja dekku. Makanya mulai sekarang saya ingatkan di anak-anak muda, karena saya ketemu banyak sekali orang akhirnya menyesal. Gak ada guna kalau udah menyesal. Makanya mulai sekarang jaga diri kita. Lebih baik gak usah menikah daripada salah menikah. Tapi lebih bagus juga menikah dengan orang yang tepat. Kalaupun orang suka hina kita, kadang-kadang kan gitu ya. Kita belum punya pacar, teman kita udah punya pacar semua, teman-teman kita ejek. Woi, jomblo, jomblo. Tinggal kau lagi yang jomblo di sini. Tinggal kau lagi yang jomblo. Berpikir kau sikit, gimana kau itu? Biarin aja, bilang sama dia. Dengar ya, matahari pun jomblo, tapi tetap bersinar.
Ini yang tepuk tangan yang jomblo. Oh Tuhan, terima kasih. Udah lama mau ku dengar khotbah ini Tuhan. Dengar semua ya. Adik-adikku dengar. Maaf, saya harus ngomong ini. Andaikan, seandainya, kalaupun engkau sudah pernah melakukan hubungan itu, bertobatlah. Yesus tetap mengasihimu dan Yesus tetap masih bisa memberikan masa depan yang indah dalam hidupmu. Tapi bertobat, jangan lakukan lagi. Jangan nanti kami tanya, kapan terakhir dek? Puji Tuhan tadi pagi om. Itu kurang ajar namanya. Harus bertobat dan jangan pernah lakukan lagi. Harus jaga hidup kita. Terhadap dosa seks nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Semua kita harus jaga diri. Jangan saudara bilang, enggak kok om, puji Tuhan aku ini pelayan Tuhan kok di gereja. Pelayan Tuhan justru makin banyak diserang iblis. Puji Tuhan om, aku enggaknya om. Kami sama-sama sama pacarku itu worship leader kok di gereja om. Enggak lah, kami asal pacaran, penyembahan dulu kami om. Waduh. Dia jamah segenap hidupku, waduh. Awalnya Yesus jamah, makin malam dia jamah. Hati-hati ya pelayan-pelayan, hati-hati. Yang lebih parah perempuan pun sekarang banyak yang parah-parah. Udah dia jamah, datang perempuan, aku berserah. Udah tidur semua, ayo dek kita press, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang Datang pula si ceweknya, ayo bang, jangan lelah. Bilang kiri kanan, bertobat kita semua. Bertobat kita semua. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan gak mau kita jatuh di dalam dosa seks. Yang perempuan pasang dulu sabuk pengamannya. Saya mau ngomong tegas hari ini. Dengar ya, yang perempuan. Kalau ada perempuan yang rela memberi tubuhnya demi mendapatkan cinta, itu adalah wanita bego. Sorry, saya nggak bisa sensor, betit gitu nggak. Anak muda ini harus tegas. Dengar ya, yang perempuan, saya ulang sekali lagi. Kalau ada perempuan yang rela memberi tubuhnya demi mendapatkan cinta dari laki-laki yang bukan suaminya, adalah perempuan bego. Sekarang laki-laki pasang sabuk pengamannya. Laki-laki yang rela mengumbar cinta demi mendapatkan tubuh wanita yang bukan istrinya adalah laki-laki biadab. Sekali lagi yang laki-laki. Kalau ada laki-laki yang rela mengobrol-ngobrol cinta demi mendapatkan tubuh perempuan yang bukan istrinya adalah laki-laki biadab. Kenapa laki-laki nggak senang sepertinya tatapannya? Kenapa? Main ayo. Enggak lah, bercanda ya, jangan pula nanti. Saya cuma bilang begini, maaf ya, karena saya ketemu banyak anak muda yang bego dan biadab. Saya berharap Pelprap Pantekosta tidak ada yang demikian. Maafkan saya.
Karena saya mengasihi kita semua. Supaya kita sadar hidup kita begitu berarti, begitu luar biasa. Sebabnya jaga hidup kita. Dating, pacaran, kita nggak kenal istilah pacaran. Tapi kita kenal tunangan. Artinya kalau engkau sudah pacaran, engkau siap menikah. Kalau belum siap menikah, nggak usah pacaran. Karena pacaran itu yang kita kenal tunangan. Kadang-kadang banyak orang punya konsep pacaran yang aneh-aneh. Saya pernah minta tolong sama tim media kami, saya suruh dia keliling kota Brastagi itu, bawa kamera, bawa mic, wawancara orang tentang pacaran. Lalu saya tulis konsepnya, mereka datangin. Bukan orang Kristen saja yang mereka datangin, ada orang yang dari Medan berkunjung di Brastagi, semualah mereka wawancarai. Dan salah satu pertanyaannya, menurut kamu apa arti pacaran? Begitu, lalu di syuting. Banyak di antara mereka yang bilang, menurut saya pacaran ya untuk mengisi waktu-waktu luang lah. Lalu untuk apa? Untuk teman curhat lah. Untuk apa? Ya untuk saling tukar pikiran lah. Ada beberapa yang bilang, ya biar aku bisa dapat kiss lah, bisa dapat pelukan. Itu di syuting. Ada juga cowok ditanya, menurut kau apa pacaran? Di sampingnya ada pacarnya. Apa ya? Apa ya katanya. Dan yang paling parah, waktu pertanyaan terakhir, menurutmu salah nggak seks sebelum menikah? Dan waktu ditanya ada satu perempuan yang cowoknya ada di sampingnya, sangat terkejut saya, dia bilang, saya pikir nggak ada masalahnya, asal dilakukan dengan tanggung jawab. Apa yang direkam itu merupakan gambaran dari kebanyakan anak-anak muda yang ada sekarang. Jadi pola pikir mereka ya hanya begitu, teman curhat, teman sharing, biar ada ketawa ketiwi. Jangan begitu. Anak-anak muda dengar, berdoalah sama Tuhan, mintalah sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jodoh yang terbaik buatmu. Pasti. Tuhan kita itu punya stok banyak, nggak ala kadarnya, banyak stoknya. Makanya ini yang selalu harus menjadi pengejaran kita. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Wah, kalau Yesus yang hidup di dalamku, sudah pasti Yesus pun kasih yang terbaik buat kita. Makanya jangan maksa Tuhan. Kadang-kadang kita suka berdoa, asal udah suka sama satu cowok, suka sama satu cewek, kita berdoa, Tuhan tolonglah berikan aku jodoh. Lalu kita lihat cowok yang kita suka, kalau bisa Tuhan hidungnya mancung. Kita buat kriteria kita sendiri. Tolonglah Tuhan, kalau memang dia jodohku, jodohkanlah Tuhan. Kalau memang dia jodoh orang lain, putuskanlah dia supaya dia tetap menjadi jodohku. Jangan buat tanda-tanda sama Tuhan. Kadang-kadang kita suka nipu sama Tuhan. Tuhan, nanti ku buat pura-pura aku jatuh di depannya ya. Kalau diangkatnya aku, berarti dia jodoh daripada Tuhan. Siapa saja kalau jatuh di depan kita kan kita tolong. Nenek-nenek pun kalau jatuh di depan kita, kita angkat. Seringkali kita paksa Tuhan dengan tanda-tanda yang kita buat sendiri. Yang paling penting ini. Salah satu, kalau engkau mau cari nanti calon suami, calon istri, yang paling penting cek manual booknya. Alkitab atau bukan. Kalau bukan, selesai. Itu standar firman Tuhan. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Saya ketemu banyak orang bilang, tapi Om, nanti setelah kami menikah, ku injili dia Om. Dan hampir 100% orang yang kasusnya begitu, dia yang diinjili. Firman Tuhan tegas bilang, enggak bisa terang dan gelap bersatu. Cek manual booknya. Masalahnya dia baca atau enggak? Kalau dia baca, pasti hidupnya berbuah. Lihat hidupnya, jangan lihat di luar, enggak, lihat hubungannya sama orang tuanya, lihat bagaimana siapa teman-temannya, akan ketahuan. Makanya jangan terlalu cepat ngebet sekali, enggak, minta berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih yang terbaik dalam hidup kita. Kalau yang laki-laki, yang perempuan nanti salah satunya laki-laki itu minimal sudah punya pekerjaan.
Jangan nanti uang pulsanya pun masih dimintanya sama mamanya. Nggak cocok. Punya pekerjaan. Ini bukan berbicara berapa jumlah gajinya, tapi ini berbicara tanggung jawab. Minimal laki-laki itu sudah bertanggung jawab. Yang laki-laki lihat perempuan itu rohnya. Roh lemah lembut enggak dia. Gimana cara ngomongnya? Atau misalnya kan bisa kita bawa sepeda motor kan, lalu misalnya kesenggol, kita mau marah, apa responnya? Kalau dia bilang udahlah bang, udahlah nggak apa-apa, nanti kita ganti. Rohnya lemah lembut, hantam aja bang. Kebiasaan bang, hantam aja, itu udah selesaikan. Kita harus berpikir dewasa, ya. Jadi jangan kekanak-kanakan. Kalau engkau masih mau sekolah, sekolahlah yang bagus. Tapi kalau engkau sudah berencana bangun rumah tanggamu, pikirkan itu baik-baik, dewasa. Jangan kayak kanak-kanak. Jangan masih telepon pun sampai jam 2, 3 pagi, nunggu bapak mama tidur, lalu tutup selimut. Kayak kuntilanak. Bisa sampai jam 4 pagi. Itu masih anak-anak itu. Kalau yang begitu-begitu belum cocok menikah itu. Udah ya dek, tutuplah. Abanglah yang tutup, kaulah dek. Abanglah, kaulah. Itu aja udah sejam. Yuk, sama-sama kita. 1, 2, 3. Kok belum kau tutup? Kau dululah. Iya. Jadi itu ya, kita harus memiliki kedewasaan. Seorang yang dewasa biasanya dia akan bertanggung jawab. Kalau ada orang yang masih selalu menuntut untuk diperhatikan, itu bukan orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu belajar memperhatikan, bukan selalu menuntut untuk diperhatikan. Waktu ada nanti saudara bangun hubungan, misalnya saudara telepon calon suami atau calon istri, lalu nggak diangkat karena dia sibuk. Lalu si perempuan uring-uringan, nggak sayang lagi dia sama aku. Itu masih anak-anak. Dengar ya, laki-laki ini sama perempuan beda. Laki-laki itu dia fokus. Kadang-kadang bukan karena nggak sayang sama saudara, laki-laki dia nggak hubungin saudara. Karena memang dia harus fokus. Tapi banyak perempuan nggak ngerti ini, makanya sering sekali konflik. Makanya logika, laki-laki kan suka pakai logika ya. Asal marah, nggak kau pakai memang otakmu. Nah gitu kan. Apa kita cerita, nggak masuk akal. Itu memang laki-laki. Tapi kalau perempuan selalu pakai perasaan. Nggak ngerti dia perasaanku. Oh. Beda ini. Dari sekarang kalian harus tahu. Otak kita saja laki-laki sama perempuan beda. Supaya jangan disama-samakan. Kalau laki-laki otaknya itu lurus-lurus. Fokus memang. Kalau perempuan bisa begini, bisa ke sini, bisa ke sini. Makanya waktu laki-laki misalnya cari alamat bawa mobil, ini fokus dia. Mana ya? Waktu mungkin temannya atau istrinya nanya, Pak nanti habis dari sini kita makan BPK ya. Suaminya bisa marah, nanti dulu kita fokus ini cari alamat. Nah banyak perempuan gak ngerti, dia bilang, kok bapak ini kasar kali. Dia gak ngerti perasaanku. Memang laki-laki itu gak bisa diganggu. Kalau diganggu gagal fokusnya. Beda sama perempuan. Perempuan bisa masak, goreng ikan, bisa sambil gendong anak, nakku, bisa sambil nonton sinetron. Tiba-tiba ada telepon masuk, masih bisa gini. Halo, apa tadi dah? Oh iya dah. Ada kucing lewat, masih bisa. Dan ini semua bisa dilakukannya, nggak ada yang salah. Sinetron nggak terlewatkan, ikan nggak gosong, anak tidur, kucing lari, telepon terjawab. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 Telepon terjawab.
Itu perempuan yang harus kalian tahu dari sekarang. Jangan perempuan bilang, kok gitu suamiku, kayak gitu nanti temanku, kok gitu cowokku. Beda memang. Makanya ini harus kita pahami. Makanya firman Tuhan, umatku binasa karena kurang berpengetahuan. Ini harus kita tahu. Nggak sama laki-laki perempuan. Tapi orang yang dewasa dia akan selalu belajar banyak hal. Mata saja kelihatan kan laki-laki. Kalau istilah fotografi, laki-laki itu matanya tele. Panjang. Makanya asal ngelihat laki-laki gini. Makanya asal cari kacamata, di mana kacamataku tadi ya? Di mana ya? Waktu ditanyanya istrinya, mana kacamata? Itu kan, oh iya ya nggak nampak aku. Tapi kalau perempuan, istilah fotografi itu matanya wide, lebar. Jadi kalau dia jalan di mall, matanya ke depan tapi lebar penglihatannya. Makanya waktu dia jalan gini, ada diskon ya? Oh ya, ya. Waktu dia lihat bisa kelihatan semua. Makanya banyak perempuan dia rencana mau beli gula ke pasar. Waktu dia sampai di pasar nampak semua. Beli pisang, beli beras, beli telur. Gulanya lupa. Beda. Bilang kiri kanan, laki-laki perempuan beda. Itu sebabnya kita harus kenali diri kita. Supaya kita nggak salah. Banyak hal yang harus kita pahami. Tapi yang terpenting saya mau tutup begini. Kalau misalnya ada satu orang dia beli barang, contoh kita beli sepatu. Misalnya ada aku mau beli sepatu ke mall. Siapapun itu aku udah teliti, yang paling pertama yang dia lihat adalah nilai. Walau dia balik-balik itu sepatunya, itu gayanya aja itu. Cuma dia keker, berapanya harganya itu gitu kan. Dan biasanya ada orang gara-gara nilai, 2 juta, enggak jadilah gitu. Kenapa? Kata si mbaknya, enggak cocok, pergi dia. Karena nilai. Tapi ada juga orang waktu dia lihat, 2 juta, pasti bagus ini. Mbak, ada enggak nomor 41? Oh ada, tolonglah. Lalu dia pakai, oh ya cocok, makasih ya, dia bayar. Gara-gara nilai, ada orang yang mendekat, tapi ada yang menjauh. Sama di dalam hidup kita teman-teman. Mau bagaimana di dalam hidupmu orang-orang yang mendekat kepadamu, itu tergantung seberapa nilai engkau taruh di dalam hidupmu. Kalau kita mau hari raya atau tahun baru, itu kan ada satu keranjang biasanya obral itu ya. Biasanya yang datang ke keranjang obral itu ya orang-orang menengah ke bawah lah. Jarangnya istri gubernur, istri presiden buka gini kan. Jarang orang menengah ke bawah karena obral. Sama dengan hidup kita anak-anak muda. Kalau di dalam hidupmu tulis di obral, yang datang pun menengah ke bawah, obral. Buka, ya serakkan lagi, buka, nggak lagi dilipat itu. Makanya sekarang pertanyaannya, berapa kita taruh nilai di sini? Kalau di sini nilai mahal, orang yang datang pun dalam hidupmu adalah orang-orang yang mahal. Kalau di sini murah, dipegang orang, jangan lagi itu bang. Dipegang lagi, yang datang pun tuh orang-orang yang nggak bernilai. Tapi waktu orang sentuh kita, tanganmu bang, di dalam nama Yesus. Itu orang Pantekosta itu. Percayalah orang yang datang dalam hidup kita bukan orang sembarangan. Hari Minggu yuk, nggak usah ibadah yuk. Nonton konser kita, nonton konser, ibadah nanti minggu depan pun ada lagi. Lalu kita bilang, oh iya yuk. Itulah nilai kita. Ayolah hari Minggu kita nonton konser. Enggak, sorry. Hidupku yang kuhidupi sekarang. Bukannya aku lagi. Tuhan Yesus sudah baik kali sama aku. Aku mau melayani dia. Wah, itu nilai yang kita pasang. Dan seperti magnet hidup ini. Apa yang sejenis dengan kita itu yang nempel, itu yang lengket. Jadi kalau di sini mahal,
yang datang akan mahal. Bilang kiri kanan, bangun dirimu. Bangun nilai hidupmu. Hidup kita bukannya hidup kita lagi, tapi ada Yesus yang hidup di dalam kita. Malam hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Ambil satu komitmen, Tuhan, aku mau hidup dan hidupku untuk Tuhan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Sebentar kita akan ada api unggun. Nanti panitia akan atur. Akan ada kita tulis di kertas hal-hal yang mungkin selama ini mengikat kita. Yang mungkin selama ini kita udah berjuang untuk melepaskan itu, tapi masih terikat. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang masih suka melawan orang tua. Di gereja kita begitu alim, begitu kudus, ikut melayani. Tapi di rumah, aduh, hidup kita gak jadi kesaksian buat orang tua kita. Mungkin ada di antara kita engkau yang melayani, tapi Senin sampai Sabtu dosa jalan terus. Pornografi jalan terus. Onani jalan terus. Tuhan bisa lihat kedalaman hati kita. Dan Tuhan mau memakai orang-orang yang jaga hidupnya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan hari ini. Kalau nanti ada kesempatan engkau bisa tulis di kertas, tulislah. Dan itu tidak akan dipertontonkan kepada siapa. Itu hanya engkau dan Tuhan. Dan hari ini Tuhan bisa pulihkan kita. Siapa saja kita bisa dipulihkan Tuhan. Bisa ditolong Tuhan. Bisa dilepaskan Tuhan dari keterikatan apapun. Maukah hari ini kita datang sama Tuhan. Dengan segala keterbukaan kita. Kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau komitmen mengasihi Engkau. Kalau ada yang masih mengikat engkau, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku masih terikat ini. Aku masih terikat ini. Aku mau dibebaskan. Dan hari ini engkau pasti dibebaskan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus hadir di tempat ini, mau menjamah engkau, mau memulihkan engkau, mau menguatkan kita. Kita nggak bisa jalan sendiri. Tantangan kita di masa muda kita terlalu berat. Tanpa Yesus kita nggak mungkin menang. Tapi bersama Yesus yang kita hidupi, hidupku bukannya aku lagi, tapi ada Yesus di dalam kita. Itu yang akan memampukan kita jadi pribadi yang sama seperti Yusuf. Bisa menguasai diri, bisa menang. Bukan karena Yusufnya, tapi ada kuasa Allah di dalam hidup Yusuf. Itu sebabnya hari ini, siapapun kita, engkau perlu Yesus. Engkau perlu Yesus. Engkau perlu Yesus. Kalau ku hidup, Tuhan, kami mau hidup untuk Yesus. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Anak-anak muda, malam hari ini kami hamba-hamba Tuhan rindu berdoa buat saudara. Mungkin dia ada di antara engkau malam hari ini. Engkau mau janji, Tuhan, aku hidup untuk Tuhan. Aku mau jaga hidupku, aku mau jaga kekudusanku. Tolong aku Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari ini engkau butuh kuasa Tuhan. Mungkin ada di antara kita juga, selama ini kita udah berjuang, tapi sering gagal. Berjuang gagal. Engkau perlu Yesus yang akan menolong hidupmu. Siapa saja engkau yang perlu kuasa Tuhan Yesus malam hari ini untuk hidup berkomitmen di hadapan Tuhan. Jaga hidup, jaga kekudusan. Hari ini Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Engkau bisa lari ke depan. Tuhan Yesus akan menolong engkau. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Jadi anak muda yang hebat, jadi anak muda yang dipakai Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Yesus dari kasih-Mu. Kalau kami hidup, kami mau hidup untuk Engkau. Karena sesungguhnya hidup yang kami hidupi bukannya kami lagi, tapi Yesus yang hidup dalam kami. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang di depan ikut-ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menerima kami tanpa syarat. Dan hari ini kami butuh kuasa Tuhan untuk terus berkemenangan di dalam menjalani hidup kami. Tuhan menolong kami semua. Kau yang di depan, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Enggak ada dosa yang terlalu berat bagi Tuhan untuk mengampuni engkau. Walaupun mungkin ada di antara engkau yang sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, nak, aku mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Enggak ada yang terlalu buruk bagi Yesus. Kalau hari ini engkau datang ke depan, engkau bisa dipulihkan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan masih mungkin dan masih sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang sangat mengasihi kita. Hari ini kuasa Tuhan akan terus menolongmu, menjadikan engkau menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan, mari kita berdoa buat mereka, agar Tuhan terus memberikan kekuatan, kuasa, api. Sebagai anak-anak muda, mereka akan terus dibakar oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Di mana saja mereka berada, mujizat-mujizat akan nyata. Mari hamba-hamba Tuhan, kita terus berdoa bagi mereka. Terus ya, silakan terus menyanyi. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Saudara-saudara yang sudah didoakan, kembalilah ke tempat dudukmu dengan imanmu. Tuhan sudah mengampunimu, Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam hidup. Pulang dengan iman, dengan kuasa daripada Tuhan. Yang belum, tetap tinggal di tempat. Tuhan akan memberkati, menolong kita. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah didoakan kembali ke tempat. Tuhan mengampunimu. Tuhan sudah lepaskan engkau. Kembalilah dengan iman dan kasih-Mu. Selama ku hidup bebas di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin. Selama ku hidup bagi-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup untuk Tuhan. Menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya. Ku hidup bagi-Mu. Yang sudah didoakan, kembalilah ke tempat. Percaya
Ada kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Engkau tidak hidup sendiri lagi. Ada Yesus yang hidup di dalammu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu. Engkau yang sudah mengaku malam hari ini, Yesus sudah mengampunimu. Tidak ada lagi yang bisa menghakimimu. Yang penting bertobat. Jangan lakukan lagi. Yesus mengasihimu. Seberapa besar pun pelanggaran kita, Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni. Bertobat. Jangan lakukan lagi. Kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar Tuhan. Lawat kami dengan kasih-Mu. Pengampunan-Mu Tuhan. Ya, Kau diampuni, Kau dibebaskan, Kau dipulihkan. Yang hancur, Tuhan gak pernah lihat hidupmu yang hancur. Yesus sayang kepada kita. Kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Tuhan mengampuni.
terima kasih. Terima kasih Yesus. Kepadamu ya baik. Tuhan. Kau Maha Pengasih. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua diampuni oleh Tuhan. Firman-Mu berkata, asal kami mengaku dosa-dosa kami, maka Engkau setia dan adil yang akan terus memulihkan kami. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak diampuni oleh Tuhan, tidak dikasihi oleh Tuhan. Semua kami dikasihi Yesus. Semua Tuhan mau pakai hidup kami menjadi alat-alat-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya semua kami sudah terima kuasa daripada Tuhan untuk hidup berkemenangan, menjaga hidup kami terus kudus murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya sebentar waktu kami nyalakan api Kristus, semua dosa-dosa, keterikatan yang akan dibukakan oleh anak-anak-Mu, yang mungkin selama ini nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan hari ini kami mau terbuka di hadapan Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan memulihkan kami, maka hal-hal yang luar biasa yang terus Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa buat semua anak-anak muda, biar di saat mereka menulis, mereka terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami yakin percaya, kami bakar dengan iman, kami akan terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Acara selanjutnya Tuhan yang terus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kembali. Haleluya, puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan bagi Yesus. Teman-teman, haleluya. Kita mau berikan korban persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik dengan sukacita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya.
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Bapak Pendeta Paradom menutup kita di dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu, dan oleh kuasa-Mu Engkau sudah melawat hati kami, pikiran kami semua, dan kami percaya malam ini ada sebuah karya Allah yang besar yang membaharui setiap hidup kami secara khusus. Semua anak-anak kami yang sudah ada bersama dengan kami malam ini, Engkau baharui kami ke arah Kristus yang lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan akhiri ibadah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menolong memimpin kita semua malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk. Habis acara ini kita akan ada acara di luar, di lapangan, itu acara api unggun. Tapi saya pesankan semua peserta, tolong kalau kamar itu ditinggal, dimatikan AC. Kamu keluar dari kamar, AC masih dibayar AC itu. Jadi kalau tidak dipakai, maksud saya, matikan baru keluar. Karena saya begitu masuk, nggak ada orang di dalam. Rupanya waktu kita keliling-keliling, AC masih hidup. Dia pikirkan yang punya hotel ini, supaya mereka jangan terlalu berat. Jadi sekali lagi matikan nanti. Acaranya bagaimana panitia? Langsung dari sini ke sana atau bagaimana? Masih ada acara sini? Audisi apa finalis? Finalis. Baik, kita tunggu panitia.